Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke video berikutnya, yaitu konsep utama dalam membuat usaha kuliner yang kelima. Kalau misalnya Bapak, Ibu, teman-teman belum melihat konsep-konsep yang lainnya, silakan dilihat di video-video sebelumnya, yaitu mengenai STP, mengenai branding, produk, dan harga. Dan kali ini kita akan mempelajari mengenai tempat. Jadi tempat itu adalah ya lokasi ya. Kita akan mempelajari mengenai lokasi dan tempat yang tepat untuk membantu Anda melakukan penjualan yang lebih baik. Jadi tempat ini salah satu konsep yang penting untuk Anda di dalam usaha kuliner Anda. Karena apa? Karena kalau misalnya tempatnya tidak tepat, maka Anda akan lebih banyak mengeluarkan biaya promosi. Kalau misalnya tempatnya sudah tepat, maka Anda bisa meminimalisir biaya promosi dan sekaligus bisa meningkatkan keuntungan yang lebih baik lagi. Oke? Lokasi yang strategis sama dengan biaya mengurangi biaya marketing. Lokasi yang tidak strategis akan meningkatkan biaya marketing. Karena apa? Karena kita akan lebih banyak berpromosi untuk mempromosikan tempat kita. Jadi kalau misalnya tempatnya di tempat yang strategis, maka orang akan datang dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya tempatnya kurang strategis, maka kita perlu untuk memberikan promosi yang lebih banyak lagi agar orang lain lebih mengenal. Oke? Nah, konsep tempat ini adalah mengenai strategi pemilihan lokasi atau tempat. Jadi strategi pemilihan lokasi itu yang pertama ini harus diingat adalah sesuaikan dengan positioning. Oke, jadi sesuaikan dengan positioning, kan kita sudah belajar mengenai STP ya. Nah, positioning apa sih yang diambil oleh produk Bapak Ibu? Oke, jadi kalau misalnya dia produknya makanan instan, cari tempat yang dekat dengan tempat pengiriman. Karena apa? Karena agar tidak mengeluarkan biaya yang lebih untuk bolak-balik ke tempat pengiriman. Kalau misalnya bentuknya cloud kitchen apa itu cloud kitchen? Nah, nanti saya akan buka materi-materi untuk lanjutannya lagi mengenai cloud kitchen. Kalau cloud kitchen, dekatkan dengan target market Anda untuk meringankan ongkos kirimnya. Jadi, cloud kitchen itu adalah yang berbasis pengiriman seperti GoFood dan GrabFood. Nah, kalau misalnya kita
memesan GoFood atau GrabFood nih Bapak Ibu, pasti dilihat juga ongkirnya, ya kan? Nah, ongkirnya itu akan sangat berpengaruh. Jadi semakin jauh, semakin besar ongkirnya dong. Jadi orang semakin malas juga. Ya kan? Nah, tapi semakin dekat, ongkirnya akan semakin murah, jadi akan semakin memudahkan konsumen. Makanya, kalau misalnya kita memakai cloud kitchen, usahakan dekat dengan target market untuk meringankan ongkos kirimnya. Kemudian kalau misalnya konsep ini positioningnya kita adalah misalnya kafe alam, ya cari tempat yang dekat alam. Jadi ini juga kita cari yang berdasarkan dengan positioningnya. Kalau misalnya kita bikin satu konsep hidden game atau permata yang tersembunyi gitu, cari tempat yang agak tersembunyi tapi yang oke. Nah, kalau misalnya kita juga cari tempat yang instagramable, cari tempat yang unik tentunya. Oke. Yang kedua adalah sesuaikan dengan target market Anda. Jadi dekati target market Anda sebisa mungkin. Oke. Cari tempat berkumpulnya target market Anda baik secara fisik atau secara online. Oke. Jadi kalau misalnya gini, kalau misalnya Bapak Ibu berjualan secara online, maka cari tempat online, misalnya Instagram ataupun FB atau Twitter atau misalnya di marketplace di mana target market Anda biasa berkumpul. Oke, lakukan sedikit riset, cari tahu sedikit riset kepada target market Anda. Biasanya mereka menggunakan platform apa sih? Kalau misalnya mereka biasa menggunakan platform Instagram, maka Anda harus lebih sering menggunakan Instagram. Tapi kalau misalnya mereka menggunakan platform, misalnya FB, kayak misalnya target market Anda adalah ibu-ibu, misalnya ibu-ibu yang sudah lumayan berumur, maka cari dan gunakan FB. Oke. Nah, kalau misalnya secara offline, kalau misalnya target market Anda perkantoran misalnya, atau perumahan besar atau menengah ke atas, maka cari ya tempat-tempat di mana perkantoran atau di perumahan besar. Jadi kalau misalnya target market Anda anak sekolah atau mahasiswa, cari yang di dekat sekolahan. So, jangan. Jadi saya sangat menyarankan Anda untuk mencari tempat ya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ada tempat nih misalnya, tapi tempat itu tidak sesuai dengan target market kita, lebih baik tidak dipakai. Karena apa? Karena itu akan meningkatkan pertama biaya promosi Anda, dan yang kedua Anda akan lebih lama untuk mencapai keuntungan. Karena orang tidak tahu gitu. Nah, kalau misalnya lebih baik Anda sewa tempat yang memang dekat dengan target market. Oke, berikutnya adalah lakukan riset. Jadi gini, sewaktu saya membuka suatu lokasi, saya pasti akan melakukan riset kecil-kecilan mengenai potensialnya lokasi Anda, lokasi tersebut. Jadi kalau misalnya saya mau buka satu cabang nih, saya akan ini buat untuk yang offline ya. Jadi untuk membuka satu cabang, saya datangi tempatnya di 3 waktu. Di 3 waktu sampai 4 waktu. Jadi tergantung nanti Anda rencananya akan buka berapa lama. Di kapan saja gitu. Nah, saya akan datangi di pagi hari, siang hari, sore hari, di malam hari. Nah, ini misalnya saya sudah keliling berbagai tempat, terus kemudian saya menemukan ada satu tempat yang cocok atau beberapa tempat yang cocok. Maka dalam satu hari itu, saya akan datang ke situ dalam beberapa kali. Jadi saya datang pagi, siang, sore, malam. Nah, saya akan hitung orang yang lewat selama 15 menit. Gampang. Saat ini banyak aplikasi counter yang ada di HP, jadi untuk menghitung. Atau enggak, Bapak Ibu bisa menggunakan tasbih digital. Nah, atau enggak ada counter yang bisa beli aja, yang alat untuk yang diklik klik 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 gitu. Nah, itu bisa dibeli. Bapak Ibu bisa melihat misalnya ada satu orang lewat, klik 2 orang, 3 orang, 4 orang. Jadi biasanya saya akan menggunakan mobil atau motor, saya akan parkir di situ, di tempat itu. Jadi selama 15 menit saya akan cek, oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gimana kalau misalnya dia datangnya pakai mobil, biasanya akan saya hitung 2. Jadi saya pukul rata, karena kan mobil bisa 1 atau bisa lebih kan, gitu kan. Tapi saya akan hitung 2. Kalau misalnya ada orang ya 1 tergantung orangnya. Gitu. Nah, selama 15 menit. 15 menit itu nanti kita kan akan dapat nih misalnya 100, maka itu akan saya kali 4. Saya akan kali 4 itu untuk memperkirakan jumlah orang yang lewat di
dalam waktu 1 jam. Oke, dalam waktu 1 jam. Jadi misalnya saya akan buka jam 8 pagi, maka jam 8 pagi saya akan datang ke situ, saya akan cek dalam waktu 15 menit. Gitu. Jadi akan saya kalkulasikan menjadi 1 jam. Dan saya akan hitung perkiraan nih, perkiraan. Sejelek-jeleknya 5%-nya akan datang ke tempat saya. Oke, contohnya gini perhitungannya. Jadi waktu siang misalnya saya datang ke tempat tersebut dan saya melakukan riset jam 11.30 karena saya memperkirakan bahwa jam 12 sampai 11.30 sampai 13 itu waktunya orang untuk istirahat misalnya. Nah, siang pada jam 11.30 saya akan menghitung atau enggak pada jam 12 saya akan menghitung selama 15 menit. Nah, terdapat 100 orang lewat. Oke, berarti perkiraan dalam 1 jam ada 400 orang lewat, yaitu 100 dikali 4. Ya, berarti antara jam 12 sampai jam 1 perkiraan akan ada 400 orang yang lewat. Nah, maka saya akan kalkulasi nih, masa sih dari 400 orang yang lewat, 5% aja nggak ada yang tertarik masuk ke tempat saya. Di mana saya sebenarnya sudah menerapkan berbagai macam teknik dan konsep untuk marketing atau promosi. Nah, masa sih 5%-nya nggak ada yang tertarik? Sesuai target market ya. Gitu. Makanya kenapa harus mendekati target market. Nah, maka kalau misalnya 5%-nya, kita hitung aja 400 dikali 5%. Akan ada perkiraan 20 orang yang akan mampir ke tempat saya di siang hari. Maka ini kita hitung lagi 20 orang itu akan menutup nggak nih, sesuai nggak dengan ekspektasi saya. Itu kalau misalnya nggak sesuai, ya berarti nggak usah diambil. Oke? Tapi kalau misalnya sesuai, wah ternyata banyak nih ada dalam 15 menit aja ada 1.000 orang misalnya. Wah itu udah worth it banget kan, gitu kan. Nah, yang keempat, sesuaikan dengan budget dan target penjualan. Oke? Nah, tadi kayak kita perkiraan jumlah pengunjung siang 5% dari 420 itu orang. Terus pengunjung sore 30, pengunjung malam kita cek lagi ternyata 20. Nah, berarti total orang yang kira-kira nih akan masuk ke tempat kita adalah 70 orang. Oke. Nah, terus kita perkirakan lagi nih, perkiraan setiap orang itu jajannya misalnya 10.000. 10.000. Nah, kita kan sudah menentukan konsep harga ya. Atau kita bisa langsung masuk ke keuntungan. Misalnya, perkiraan keuntungan setiap orang yang kita targetkan adalah 5.000. Misalnya, atau 10.000 deh, biar gampang. Nah, total perkiraan omset atau misalnya keuntungan, kalau misalnya kita menghitungnya dengan keuntungan, itu tinggal dikali. Betul ya. Jadi misalnya 70 orang, ini omset kita pakai omset 70 orang itu, kalau misalnya mereka jajan, satu orangnya itu 10.000 aja harga satu cupnya, dan satu orang masing-masing beli satu cup. Bisa ini minimal ya, mungkin bisa lebih kan. Nah, maka dalam satu hari kemungkinan saya bisa dapat 700.000. Betul? Ya. Jadi omset per bulan, ini omset per bulan ya, dikali jumlah hari aktif. Jadi 700.000 bisa Bapak Ibu dikali, misalnya Bapak Ibu rencananya saya sebulan itu 20 hari aja deh karena saya juga butuh libur, karyawan saya juga butuh libur. Maka dikali 20 hari gitu. Jadi akan mendapatkan 14 juta. Oke, 14 juta itu adalah perkiraan nilai omset dalam 1 bulan. Oke, nah nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan sewanya nih, misalnya di tempat tersebut sewanya ternyata per bulannya 3 juta. Nah, 3 juta itu kalau misalnya dengan omset kita 14 juta, kita misalnya ambil keuntungannya dari 14 juta itu kan Bapak Ibu sudah belajar ya mengenai harga ya. Nah, 14 juta misalnya kita estimasikan 10% adalah keuntungan kita. 1,4 atau enggak ini deh. Kita estimasikan dari 14 juta itu, dari omset per bulan itu, apakah akan mampu menutup misalnya harga sewanya 3 juta.
dikurangi dengan HPP dan gaji dari karyawan. Kalau misalnya nutup, ambil. Tapi kalau misalnya nggak nutup, mending cari tempat yang lain. Saya menyarankan lebih baik Bapak Ibu berkali-kali mencari tempat dan menemukannya yang tepat dibandingkan Bapak Ibu terbawa emosi. Dan jangan terbawa emosi. Menentukan lokasi itu adalah untuk keuntungan, bukan untuk emosi. Oke? Oke. Dan yang kelima adalah atur desain tempat usaha sesuai dengan target market dan positioning Anda. Tentu harus didesain dengan sebaik mungkin. Kalau misalnya gini, kalau misalnya target market dan positioning Anda itu sederhana, ya tidak perlu terlalu didesain yang muluk-muluk gitu. Nah, pertama Anda lakukan adalah APM biasa, amati, tiru, modifikasi. Searching ide-ide desain lewat Instagram dan Pinterest, atau Bapak Ibu juga bisa hire desainer profesional. Oke, sekian video mengenai lokasi dan tempat. Selanjutnya akan ada video mengenai konsep usaha berkelanjutan. Oke, tunggu video berikutnya. Oke, selamat datang di video berikutnya. Ini merupakan konsep tambahan yang merupakan yang saya ambil dari pengalaman saya dalam mengelola kendali. Jadi konsep ini pertama kali saya buat sebelum mengelola kedai dan ternyata terbukti membuat kedai saya bertahan hingga lebih dari 3 tahun. Oke, yang pertama konsep ini bernama konsep usaha berkelanjutan. Tahukah Bapak Ibu bahwa 30% usaha tidak mencapai lebih dari 1 tahun? Kebanyakan dari mereka dari usaha tersebut gagal sebelum mencapai umur 1 tahunnya. Oke, jadi penyebabnya itu biasanya adalah suatu pemikiran
bahwa kalau misalnya mau berusaha itu pemikirannya adalah buka aja dulu, soal konsep bagaimana nanti. Yang penting ikhtiar. Ada anak Bapak Ibu yang seperti itu. Jadi karena terlalu banyak mendapatkan seminar-seminar motivasi, oke, buka aja dulu usahanya, urusan Allah nanti. Yang penting ikhtiar aja. Nah, nggak usah mikirin konsep lah, nggak usah ide-idean lah, nggak usah kebanyakan mikir. Nanti kebanyakan mikir nggak jalan-jalan. Iya, memang. Kalau kebanyakan mikir nggak jalan-jalan, tapi usaha tanpa konsep juga saya pastikan akan gagal. Oke? Jadi ini adalah sebuah pemikiran yang salah menurut saya. Karena menurut saya merumuskan konsep adalah merupakan bagian dari ikhtiar itu sendiri. Oke? Jadi kalau misalnya dibilang, wah yang penting ikhtiar, ya merumuskan konsep juga adalah bagian dari ikhtiar. Nah, jadi apa sih yang membuat konsep berkelanjutan ini? Nah, konsep ini konsep yang akan membuat usaha Anda insya Allah bertahan lebih lama. Nah, yang ini berbentuk adalah segitiga saya buat. Di atas, yang pertama adalah promosi, yang kedua adalah pengalaman, yang ketiga adalah loyalitas. Jadi konsep ini saling bertautan. Ketika sudah masuk ke loyalitas, maka akan menjadi promosi kembali. Oke? Jadi yang pertama, promosi. Promosi itu adalah mengundang orang. Betul ya? Jadi konsep utamanya adalah untuk membuka suatu usaha, Anda harus mengundang orang. Nah, mengundang orang itu dilakukan dengan promosi yang terbaik untuk mengundang orang untuk datang. Oke? Jadi orang-orang datang dengan promosi. Siapkan budget di awal. Jangan pelit untuk memiliki budget promosi, untuk mengisikan budget promosi. Nah, umumnya kesalahan terbanyak dari para pengusaha kuliner adalah tidak ada budget promosi. Jadi yang ada hanya budget operasional. Sudah habis duluan disewa dan operasional dan beli-beli segala macam peralatan. Tapi lupa untuk menyisihkan budget promosi. Saya sarankan Bapak Ibu untuk menyiapkan budget promosi. Karena ini akan sangat terpakai. Oke, dari modal yang ada, sisihkan untuk promosi awal. Karena promosi merupakan suatu investasi, bukan pengeluaran. Dan mengapa sih harus ada promosi? Gini, gimana orang mau datang kalau Anda sendiri tidak memberitahukan mengenai usaha Anda? Oke, jadi konsumen itu tertarik kalau misalnya mereka tahu. Ini konsepnya adalah pertama adalah awareness. Jadi orang tahu dulu, oh oke, ada ini nih, ada ini, ada ini. Nah, itulah adalah konsep promosi. Setidaknya Anda harus beritahu dulu target market Anda bahwa Anda akan atau sudah membuka usaha. Oke, ini ada beberapa contoh penggunaan promosi di awal. Jadi pertama adalah promosi di sosial media. Jadi Anda beritahu dulu sosial media Anda dan Anda juga buat sosial media dan isi. Oke, jadi ini yang pertama adalah Anda bisa mencontoh. Nih saya kasih contoh beberapa promo di sosial media. Anda dapat memberitahu orang lain melalui sosial media bahwa usaha Anda eksis. Buat sosial media untuk usaha Anda, isi dengan materi, setidaknya ada 12 materi, 12 gambar, 12 gambar, kunjungi, follow, dan like target market Anda. Nanti akan saya bahas lebih lanjut di materi promosi sosial media. DM target market Anda, sapa, dan beritahukan bahwa resto Anda baru saja buka dan menjual produk A, B, C. Halo Kak, selamat siang, kami baru buka nih Kak. Kakak boleh berkunjung kalau misalnya sempat, pakai bahasa yang sopan. Oke? Beri juga kupon diskon atau buy one get one. Silakan Kak, ini ada kupon untuk Kakak bisa dibawa untuk mendapatkan buy one get one atau mendapatkan diskon 50% kalau misalnya Bapak Ibu sempat berkunjung. Nah, diskon ini
atau buy one get one ini dapat dari mana dananya? Makanya ini membutuhkan modal. Di awal itu promosi itu kita harus menyisihkan sebagai modal. Nah, bisa kita dia modal itu bisa untuk membeli bahan lagi seperti itu. Oke? Biarkan mereka pada market Anda mengetahui bahwa usaha Anda sebenarnya dan follow back usaha Anda. Lakukan juga kalau misalnya Anda memiliki promosi yang lebih di IG Ads atau di Ads. Nah, salah satu cara juga adalah Anda bisa bagikan voucher. Jadi Anda buat voucher buy one get one, voucher buy two get one, voucher diskon. Anda cetak, Anda bagi-bagi di orang-orang di sekitar resto Anda. Permisi Pak, ini kita baru buka, ada voucher kalau misalnya perlu berkunjung di sini. Oke, bisa juga Bapak Ibu bekerja sama dengan usaha-usaha di sekitar yang sudah ramai terlebih dahulu. Misalnya ada tempat cuci motor, beli voucher. Bang, permisi, saya mau bikin sama kalau boleh ini. Saya baru aja buka di sebelah sana, dekat tempat abang ini di sebelah banget. Nah, kalau misalnya ada yang cuci motor atau cuci mobil, boleh bang sekalian dibagiin bang. Jadi mereka bisa menunggu juga di kafe saya atau di resto saya buat makan. Jadi pengelolanya pun pasti senang dong karena mereka memberikan jaminan terlebih bagi konsumen. Ini juga saya lakukan ketika membuka kopi Kiev. Jadi pertama saya bagi-bagi voucher di masjid ketika habis sholat Jumat. Pak, permisi ini ada kopi, aku gratis satu. Jadi mereka seenggaknya ngeh dulu nih bahwa usahanya sudah buka. Dan saya pun menitipkan ke tempat cuci motor yang saya lihat ramai. Bagi-bagikan juga vouchernya ke tempat-tempat di sekitar. Ada toko keramik dan lain-lain saya bagikan. Pak, minta tolongin kalau misalnya ada konsumen dibagi aja kan lumayan mereka ada rasa juga. Oke, ini bisa Anda tiru. Selanjutnya, Anda bisa pasang pengumuman. Nah, jadi Anda bisa pasang pengumuman di tempat Anda sebelum Anda membuka resto. Jadi kan ketika Anda mau membuka usaha itu pasti direnov dulu atau nggak langsung buka dong besoknya. Anda bisa pasang dulu pengumuman akan dibuka ini kafe ini gitu. Nah, nanti orang jadinya. Jadi lumayan misalnya 1 minggu atau 2 minggu orang lewat itu akan tahu gitu. Atau bisa juga kalau saya kemarin itu menyisipkan lowongan di situ. Akan dibuka kopi Kiev dibutuhkan karyawan yang ini. Nah, orang akan milih untuk foto untuk di-share karena orang butuh kerjaan. Untuk orang tetangganya atau begitu. Nah, jadi orang tahu nih akan dibuka kedai atau resto Anda. Oke? Dan step berikutnya yang bisa dicontoh, promosi berikutnya adalah beritahukan teman-teman terdekat Anda. Pasang status atau stories step by step perjuangan Anda di WhatsApp. Jadi buat gaduh aja. Kalau misalnya ada quotes bekerja dalam diam, biarkan kesuksesan yang akan membawamu. Nah, itu saya sih nggak setuju ya. Jadi menurut saya Anda bikin gaduh dulu di awal karena gaduh itu akan membuat awareness orang. Akan membuat orang jadi tahu bahwa Anda akan buka usaha kuliner. Anda bikin story ketika Anda lagi belajar, misalnya belajar kopi atau belajar ini, Anda bikin, wah, alhamdulillah nih belajar sama Mas Idam mengenai bisnis, insya Allah akan buka Bismillah. Gitu. Nah, orang-orang jadi tahu bahwa kita akan buka suatu usaha. Gitu. Nah, atau bikin seperti ini, Bismillah, semoga lelah ini menjadi lila sambil pasang foto untuk rencana pembukaan restonya. Semoga lancar ya, doakan ya teman-teman, pasang foto sedang ngedil ruko. Orang akan tanya, ngapain bos? Oh ngapain bro? Gue lagi mau buka nih, wah mudah-mudahan lancar ya gitu. Atau ketika Anda lagi belajar, misalnya belajar masak atau apa, belajar teh nanti demi mimpiku, kasih caption seperti itu. Dengan begitu, teman-teman Anda akan mengetahui kalau Anda mau buka usaha. Mereka pasti akan support dong. Kalau Anda punya teman, beda kalau misalnya Anda sama sekali tidak punya teman dan dibenci orang-orang. Tapi saya yakin orang-orang di sini adalah orang-orang hebat yang juga menjalin relationship dengan orang-orang sekitarnya. Oke, dan mereka akan menjadi agent untuk usaha Anda sendiri. Si Idam buka ada ini gitu. Nanti kita kapan datang? Ya pasti akan seperti itu. Yang kedua, tadi promosi di paling atas. Nah, setelah konsumen datang,
mereka akan masuk ke tahap atau fase yang kedua, yaitu fase pengalaman atau merasakan pengalaman ketika datang. Oke ya, jadi mereka sudah ditarik dulu oleh promosi Anda. Kemudian ketika mereka sudah sampai atau ketika sudah mereka membeli, yang dirasakan adalah pengalaman dalam mencicipi produk Anda. Oke, pengalaman itu saya bagi menjadi dua. Rasa, pastikan rasa yang dimiliki oleh produk Anda hanya ada dua, enak aja atau enak banget. Oke, caranya bisa lihat di video saya tentang produk. Nah, rasa yang tidak enak itu bisa berakibat fatal. Jadi orang yang tertarik datang ke usaha Anda karena promosi di awal, bisa-bisa nggak balik lagi karena rasanya tidak enak. Tapi pastikan juga rasa yang dimiliki oleh usaha kuliner Anda konsisten. Caranya gimana? Caranya buat SOP. Lihat lagi di video saya mengenai produk. Oke? Dan tadi pengalaman kedua yang bisa dirasakan oleh konsumen yang sudah tertarik oleh promosi adalah nyaman. Nyaman itu adalah pelayanan. Jadi kalau misalnya berbasis dine-in, pelayanannya harus ramah, cepat, gitu, dan juga mengenai kebersihan tempatnya. Kalau misalnya berbasis online, harus cepat juga pelayanannya, karena kadang orang nggak mau tuh kelamaan nunggu. Juga keramahan, kalau misalnya kita ada di online di marketplace, misalnya kita harus ramah. Oke Kak, jawab setiap pertanyaan dan jangan lama-lama menjawabnya. Gitu. Dan kalau misalnya berbasis online, nyaman itu juga berarti foto-foto, display makanannya yang bagus. Nah, tadi kalau misalnya kita mengabaikan rasa itu akan berakibat fatal, maka mengabaikan kenyamanan akan berakibat sangat fatal. Kenapa? Ya tahulah mulutnya netizen ya kan. Jadi kalau misalnya rasanya nggak nyaman, rasanya nggak enak, ya hanya akan tidak balik lagi. Tapi kalau misalnya pelayanannya kurang bagus, ajarkan karyawan Anda atau Anda untuk memberikan pelayanan yang terbaik, beri senyum, beri sapa. Kalau misalnya mereka tidak disapa, tidak atau dijutekin, Pak mau pesan apa? Ada nggak nih ini nih? Aduh nggak ada nih. Coba karyawan Anda ngomongin konsumen, sebuah produk makannya cepet tuh gitu. Orang itu dipastikan bukan hanya tidak datang lagi, tapi mereka akan berkuar-kuar ke orang-orang sekitarnya. Jangan ke sana lagi deh, males gue diomongin sama karyawannya. Jangan ke sana lagi deh, jutek banget tuh sini. Makanya kenyamanan itu harus menjadi prioritas utama Anda. Nah, setelah tadi mereka masuk ke fase nyaman, tadi sudah masuk ke promosi. Terus pengalaman, mereka mendapatkan pengalaman, rasa dan nyaman. Tuh, kita buat mereka menjadi loyal. Kita buat mereka menjadi loyal. Bagaimana sih loyal itu? Jadi kita membuat mereka, definisi loyal adalah membeli produk lebih dari satu. Oke? Mereka tertarik untuk datang kembali. Dan yang ketiga, mereka memberitahukan kepada orang lain. Itu yang harus coba kita pikirkan untuk step berikutnya setelah mereka merasa pengalamannya bagus. Oke? Loyalitas ini akan menjadi nilai tambah yang menjadi pengalaman yang luar biasa. Jadi misalnya yang bisa kita lakukan, tempatnya Instagramable, maka orang akan dengan senang hati foto-foto di tempat Anda dan share. Rasa yang luar biasa. Rasanya di atas rata-rata. Jadi kalau tadi rasa doang orang sudah nyaman, sudah pengalaman sudah oke, tapi dengan rasa yang luar biasa mereka akan berada di fase yang di atas pengalaman itu. Mereka akan rela share dengan caption, wah gila sih ini nggak ada lawan rasanya misalnya. Atau misalnya Anda berikan karyawan yang cantik dan menyapa mereka dengan sangat ramah. Pelayanan yang sangat luar biasa juga akan membuat loyalitas yang lebih tinggi. Mereka akan dengan rela misalnya foto candid kafe baristanya cantik banget misalnya gitu, atau enggak wah gila ini di tempat ini ternyata baristanya senyumnya oke banget, seperti itu. Oke, temukan value Anda sendiri. Nah, ketika dalam membuatnya, tadi kan kita lihat ya, kalau misalnya secara konsepnya loyalitas, terus kemudian dia masuk kepada pengalaman dan masuk kepada
apa namanya dari promosi masuk kepada pengalaman terus kepada loyalitas. Tetapi di sini saat mengkonsep Anda harus memikirkan dulu bagaimana sih value-nya. Anda masuk ke loyalitas dulu nih. Ketika mengkonsep itu loyalitasnya bagaimana jangan membuat orang lain beyond. Jadi value apa sih? Nah, pakai lagi ATM. Ya, USP. Apa sih yang bisa saya tawarkan sampai orang menjadi loyal kepada saya? Oke? Kemudian konsep lagi, pengalaman apa yang bisa saya berikan? Rasanya seperti apa? Dan SOP standar kebersihannya seperti apa? Standar pelayanannya seperti apa? Oke? Setelah itu baru pikirkan mengenai promosinya. Oke, ini udah semuanya. Terus kemudian promosinya seperti apa? Itu yang harus dipikirkan pada saat mengecek. Oke, demikian video kali ini. Mudah-mudahan banyak membantu usaha kuliner dari Bapak Ibu. Nanti kita akan masuk ke topik atau materi berikutnya. Karena saat ini konsep sudah habis. Oke. Halo, Hai.